satu hal, satu aja kalau Anda mau memperbaiki peradangan dalam tubuh kita, satu aja Anda tinggalin tiap hari kalau bisa, jangan ada ini. Kalau 40 tahun itu sudah mulai berkurang ya, 40 tahun ke atas, 40 tahun itu hormon wanita berkurang, maka pasti akan, bukan pasti, kemungkinan besar akan terjadi pengeroposan tulang. Itu satu. Yang kedua apa? Jantungnya, pembuluh darahnya semua akan melemah. Ya, sehingga ada sehingganya. Bagaimana cara supaya itu tidak terlalu cepat atau kita bisa slowing down? Kita perlama gitu. Tema pertama adalah yang saya mau sampaikan di pembukaan ini adalah tentang bahwa ternyata kenapa sekarang banyak pengobatan atau mungkin keadaan kesehatan sekarang itu banyak tidak menyelesaikan masalah, malah justru muncul masalah baru gitu ya. Karena menurut saya dalam hasil tadabbur saya, kita tuh salah mendefinisikan manusia, bukan kita. Keadaan peradaban saat itu mendefinisikan manusianya itu sudah salah gitu loh. Mendefinisikan manusia itu salah. Bahwa manusia itu bukan sosok fisik gitu loh. Kita tuh bukan sosok fisik saja. Ada hal-hal di dalam diri kita ini yang mereka semua itu, katakanlah makhluk-makhluk itu atau hal-hal itu tuh juga tidak lepas peran dan pengaruhnya dari kita secara fisik. Contoh. Kalau bab tentang kesehatan dalam syariat, dalam agama Islam atau dalam Al-Quran ataupun dalam apa yang disampaikan Nabi SAW, maka kesehatan itu bukan dimulai dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Sudah mulai bingung? Nah, saya jelasin, nggak apa-apa. Kalau saya bikin bingung jamaah sekalian, berarti saya nggak memudahkan gitu kan? Ngapain? Ilmu itu harus memudahkan. Konsepnya gitu. Jadi gini, konsep kesehatan dalam Islam itu bukan outside to inside, tapi inside to outside. Itu pertama. Artinya gini, kaidahnya yang saya pakai pertama adalah bahwa semua penyakit, kata baginda Nabi SAW, kan dimulai dari kolbu. Kan hadis itu kita sering banget dengar, gitu loh. Semua penyakit itu dimulai dari hati. Berarti ketika ini jasad saya ya, ketika ada jasad seseorang lah, ada manusia, ada jasadnya kayak begitu ya. Karena ini gambaran, ini ilustrasi, ini manusia, ini manusia ada jasadnya. Jasad ini kan anggota tubuh ini kan bagian luarnya. Oke, bagian luar dari bagian luar dari jasad itu secara fisik ada tangan, kemudian anggaplah bahwa organ-organ dalam tubuh kita itu juga bagian luar. Inside-nya apa? Inside-nya di dalam itu kan intinya kan. Nah, kalau alpukat ini katakanlah intinya apa? Bijinya. Gitu. Nah, maka seluruh keadaan di permukaan luar ini sama organ-organ yang ada di luar daripada inti dari itu adalah cerminan dari intinya, kan itu. Intinya tadi apa? Intinya itu adalah kolbu, kata Nabi. Kan bahasa Nabi kan izal sholah jasad kullu, kata Nabi. Kalau hati itu bagus, maka baguslah semua. Artinya dimulainya itu dari dalam baru keluar. Oke, berarti kalau Anda menangkap pesan, kalau jamaah sekalian menangkap pesan ini, maka sesungguhnya gitu kan, ketika ada orang mengalami penyakit tertentu misalkan, hatta itu bukan cuman sih, hatta itu sekedar sakit dengkul sakit, kira-kira ada masalah nggak dalam emosi dia? Apa masalahnya? Gini loh, manusia itu kan representasi ya. Jadi kita punya bahu di sini, kita punya tangan, semua punya fungsi masing-masing gitu loh. Ini tangan memberi, ini tangan menerima. Gitu. Kaki, tujuan kaki itu apa diciptakan? Dia menopang gitu loh. Jadi ketika ada orang, jadi setelah saya belajar ilmu kayak begini, ternyata masya Allah ya, memang hal-hal yang menurut kita itu tidak penting, tidak perlu, dan jangan berlebihan dipikir, jangan dilakukan gitu loh. Karena yang akan tersiksa siapa? Jasad. Jadi ketika ada orang sakit dengkul kayak begini, di kakinya ada sakit gitu kan, dengkulnya gitu kanan kiri gitu. Apa fungsi dengkul? Fungsi dengkul itu kan nahan, seperti seakan-akan dia sedang menahan beban hatinya, beban pikirannya, beban jiwanya yang diletakkan di bagian atas, sehingga yang tersiksa adalah anggota tubuhnya. Nanti coba tanya aja.
mohon maaf ya, ketika ketemu dengan orang yang sakit dengkul, coba gali aja, ajak ngobrol agak dalam, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Cuman dia akan bilang begini, dia akan bilang, saya itu begini awalnya karena jatuh itu cuma pemicunya aja. Kenapa jatuh? Artinya, kalau ini diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah lagi, ada orang nih tiap hari makan gorengan, makan tepung, makan gula pasir, makan apa segala macam. Sebenarnya tujuan dia makan itu apa? Sekarang saya tanya, kalau dia makan itu tiap hari, bikin sehat atau bikin gak sehat? Gak sehat. Jelas bikin gak sehat. Akal kita akan mengatakan jelas ini bikin gak sehat kalau tiap hari dimakan. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam pun makan. Nasi kata kalah, tiap hari makan nasi berlebihan. Bukan gak boleh makan nasi. Akalnya udah ngomong ini gak sehat gitu loh. Tapi karena ada sesuatu yang berkaitan sama jiwanya, yang sebenarnya itu apa yang dia makan tadi itu menjadi tempat pelampiasan dia untuk merasakan atau mendapatkan apa yang dia tidak dapatkan dari jiwa itu, malah maka dia makan itu. Jadi makanan fisik seseorang itu adalah cerminan jiwanya. Makanan fisik. Jadi kalau zaman sekarang ini kan jajanan di mana-mana kan berlimpah ruah. Bahan bakunya apa? Satu, tepung. Dengan berbagai macam nama. Itu satu. Yang kedua, mereka butuh manis. Kebanyakan jajanan dijual manis semua. Jadi nggak mau lagi orang tuh untuk merasakan pahit. Padahal pahit itu dibutuhkan nggak? Pahit itu dibutuhkan. Di balik itu semua, kecenderungan makanan seseorang, makanan fisik seseorang itu ada jiwa yang sedang meminta diberikan makanan di situ. Makanya manusia itu kan ada jasad kita, ada akalnya kita, ada jiwanya kita. Ini semua satu paket. Gak bisa pisah-pisah gitu loh. Ketika ada orang terlalu berlebihan menggunakan rasa, maka akan mentok. Percayalah, kalau Anda atau seseorang terlalu berlebihan menggunakan rasa, nanti akan kena batunya. Maksudnya kena batunya apa? Gini, kalau orang atau dalam Al-Quran, orang-orang yang melakukan ya mungkin zina, pembunuhan segala macam, kalau digunakan hukum syar'i di situ, hudud gitu ya, maka kan ada yang dipenggal, pancung, dicambuk segala macam. Apakah Allah menyuruh kita untuk tidak melihat itu? Justru malah Allah menyuruh kita untuk melihat itu. Jadi orang-orang yang diberikan hukuman ya, hukuman syariat itu disuruh Allah untuk dilihat, meskipun hati kita nggak kuat. Gunanya apa? Untuk meningkatkan iman kita. Kata Allah gitu. Itu iman atau itu rasa. Jadi jangan terlalu banyak pakai rasa kalau mau hidupnya tenang. Yang pertama ya akal. Akalnya gimana? Kebanyakan pakai akal juga nggak sehat. Contoh nih, mau turun berat badan, tiap hari timbang misalnya, yang ada turun nggak? Malah selera makan makin naik. Kenapa selera makan makin naik? Karena stres itu butuh karbohidrat. Percayalah, stres itu butuh karbohidrat untuk mengakomodir stresnya. Ya, stres itu butuh karbohidrat. Karena yang paling cepat memberikan kekuatan atau tenaga itu karbohidrat. Ya, apa gula, madu, seperti itulah. Terus ada iman di situ. Nah, tiga-tiganya ini harus seimbang dia. Yang paling susah diatur yang mana? Yang jiwa atau hati itu paling susah diatur itu. Paling susah diatur. Sampai Nabi saja, Nabi SAW saja, salah satu doa yang Rasulullah itu ajarkan kepada kita, yang harus sering-sering kita baca, ya muqallibal qulub, itu kan tentang itu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Karena emang paling nggak bisa diatur dia. Suka-sukanya dia aja. Dan di situ nanti ada hawa nafsu pula. Jadi kalau mau latihan, nih gini, contoh ya. Saya ngajak Bapak Ibu jemaah sekalian berlatih, kan ada otot itu kan ada otot bicep, ada otot tricep, otot apa gitu. Itu kalau mau gede ototnya harus dilatih. Ya, sama juga dengan otot-otot dalam bentuk non fisik seperti otot ikhlas, otot sabar, otot tawadu, itu harus dilatih. Bagaimana cara latihannya? Oh, banyak caranya. Contoh paling gampang ya, siang nanti ya, tiba-tiba Anda kepikiran pengen makan gado-gado, misalnya gitu. Tiba-tiba Anda kepikiran pengen makan gado-gado. Kalau kita mau nyenengin hawa nafsu kita, makan aja. Tapi kalau mau bikin otot sabar agak sedikit gede, jangan makan. Merah putih aja,
minum air putih atau makan apa, kayak pokoknya selisihilah nih, ini resepnya. Kalau mau otot-otot itu besar, otot sabar, otot ikhlas, otot husnuzon besar, selisihilah hawa nafsunya kita. Selisihilah hawa nafsu. Itu obat paling mujarab. Jadi dia pengen apa, gak usah kasih. Apakah kita akhirnya nggak pengen, nanti ketika nggak ada kepengenan apa yang kita inginkan tadi itu baru kita makan. Nggak kepengen makan rujak, udah makan aja. Gitu loh. Nggak kepengen makan gado-gado, makan aja. Tapi jangan berlebihan. Baru dia akan nyerah nanti. Ini orang nggak bisa saya kendalikan, gitu loh bahasanya. Soalnya kalau nggak, apa yang terjadi apa? Yang terjadi, kalau setiap keinginan itu dipenuhi dan setiap apapun yang kau lihat itu kau makan, kata Umar, maka itulah rakus. Gitu. Setiap apapun yang kau inginkan lalu kau beli, itulah namanya tamak. Gitu. Maka caranya gimana? Selisihin dia. Selisihin. Paling mudah. Contoh begini. Kunyit, minum kunyit kayak begini zaman sekarang ini bukannya gampang loh. Ya, bukan gampang ya, maksud saya apa? Ya, dari sekian banyak orang yang mau minum kunyit, ya, dari sekian banyak orang yang punya baik sangka sama kunyit, kayaknya lebih banyak yang buruk sangka daripada yang mau, iya kan, daripada orang yang mau minum kunyit. Padahal, nah ini saya spill sedikit. Ini ya, masya Allah, kunyit ini baru sekalian salah satu tumbuhan yang Allah ciptakan yang dia punya kapasitas bagus sekali untuk mengikat logam berat. Mengikat logam berat. Saya kan nggak makan besi, Pak. Saya kan nggak makan baja. Banyak sekali logam berat yang beredar di sekitar kita tuh yang sadar tidak sadar kita makan. Contoh, siapa yang pagi ini sudah makan plastik? Nggak ada kan? Anda yakin nggak masuk mikroplastiknya dari sikat gigi Anda? Kan plastik itu. Mikroplastik itu kan digosok-gosok, apalagi gosok semangat itu kan. Ada plastiknya. Beda kalau orang pakai siwak. Semakin siwak itu Anda gosok ke mulut kita dan ketelan bulu-bulu siwak itu semakin bagus. Ya, beda sama sikat gigi. Makanya kalau mau diganti, ganti aja. Pakai sikat gigi yang dari bambu bulunya itu. Gitu. Plastik apalagi banyak. Beli misalkan bubur ayam. Bungkusnya apa? Plastik. Kan styrofoam kan? Atasnya dialasin kan? Pakai plastik. Tiap hari kita tuh berlimpah dengan bahan-bahan yang bukan cuma sekedar bicara logam berat saja, tapi kebanyakan bahan-bahan itu pemicu kanker. Kosmetik sama aja. Jadi kalau cerita terlalu banyak nanti pulang-pulang pusing, gak usah lah. Cukup saya aja yang pusing. Pusing mikirin ini gimana benerinnya gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi Allah bagus sekali. Jadi kuncinya itu. Kuncinya itu apa? Jadi dari imannya, akalnya, rasanya coba dibikin seimbang. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya iman. Kalau iman sudah ngomong, maka akal sama rasa harus tunduk. Itu kuncinya. Ya, contoh nih mungkin. Apakah apresiasi atau penghargaan itu kita perlukan dalam hidup? Iya. Tapi masalahnya ketika ada seorang wanita misalkan, dia sudah bikin kopi buat suaminya selama 20 tahun. Sepanjang 20 tahun dia bikin kopi itu tidak ada satupun kata terima kasih dari suaminya. Apakah itu akan membuat dia membatalkan atau nggak mau bikin kopi lagi? Tergantung niat dia. Kalau dia butuhnya apresiasi, ya aku capek-capek bikin, nggak pernah satupun dipuji gitu kan. Makanya bicara penghargaan, kalau iman dipakai di situ, maka Anda tidak butuh penghargaan apapun dari siapapun, dari apapun, kecuali penghargaan dari Allah. Kita tuh dihargai oleh Allah kayak apa ceritanya? Luar biasa. Wanita tuh dihargai oleh Allah itu dengan sangat luar biasa. Nggak perlu sholat sunnah, nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu sedekah. Cukup kerjakan ibadah wajib saja, urus suami, jaga kehormatannya, urus anak, 8 pintu surga bisa dimasukin. Itu penghargaan. Iya. Apalagi banyak penghargaan. Kalau orang butuh penghargaan, kenapa saya ngomong hari ini penghargaan? Karena banyak orang hidupnya merasa tertindas, teraniaya, terzolimi karena tidak mendapatkan apresiasi. Pada Tuhannya dia memberikan apresiasi jauh lebih baik daripada apa yang diberikan oleh manusia. Sekarang ini contoh. Siapa di sini yang mau uang 50 miliar? Saya pun mau 50 miliar. Kira-kira gede nggak? Gede loh. 50 miliar mah beli kunyit mah banyak banget.
Sekarang saya tanya, ini pertanyaan pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang membuat Anda akan mikir. Hadisnya Nabi SAW jelaskan bahwa sholat sunnah qobliyah fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala. Kira-kira kalau lebih baik daripada dunia dan segala isinya itu nilainya lebih besar daripada 50 miliar atau lebih kecil? Bukan lebih besar, gak bisa dinilai. Bisa dinilai lah. Sekarang saya tanya, maukah Anda sholat qobliyah subuh tapi dapat uang 50 miliar? Mau nggak? Mau lah kan? Hawa nafsu kita pasti kan ada sholat subuhnya kan gitu kan? Jangan soleh-soleh banget lah gitu. Bahasa kita gitu kan? Kan ada sholat subuhnya. Qobliyah kita ganti sama 50 M gitu kan? Kita nggak sholat, toh nanti bisa sholat subuh. Artinya sholat subuh berapa nilainya? Nggak bisa dibandingkan dengan sholat qobliyahnya. Ya, gitu. Sehingga apa? Ya sehingga mungkin bagi orang-orang yang merasa bahwa ya lebih baik, misal ya, ini ilustrasi saja, ada apa-apa ambil 50 miliar itu, karena dia nggak ngerti berharganya 2 rakaat itu gitu, nggak ngerti, imannya nggak memberikan kekuatan di situ. Sehingga apa? Dalam bab tentang penyakit juga, kalau kita bahas tentang penyakit, kadang-kadang kita tuh lupa bahwa Allah itu yang menyembuhkan, Allah yang memberikan penyakit, Allah juga menyembuhkan, dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Artinya bab tentang akidah atau tauhid kalau dipakai pada kaidah-kaidah pengobatan, maka yang terjadi apa? Kita tidak akan pernah bergantung dari siapapun atau apapun dalam mengobati satu penyakit, yang kita gantungkan kembali pada Allah saja. Masalahnya apa? Ketika tadi ilustrasi 50 miliar itu aja kita pakai, yang terjadi apa? Ya bukan kita lah, ada orang lah gitu ya. Oke, saya ambil mulai. Yang terjadi apa? Kira-kira kalau orang begini sakit, lalu dia membacakan Al-Fatihah untuk orang yang sebulan, mohon maaf tadi, menggadaikan 50 miliar untuk tidak sholat qobliyah subuh, Al-Fatihahnya ngefek nggak? Kemungkinan nggak. Itu maksud saya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang keimanan kayak begini, harusnya Al-Fatihah saja itu bisa ngobati. Harusnya. Tapi masalahnya apa? Iman kita banyak tergerus oleh akal dan hawa nafsu. Orang-orang zaman dulu ngobatin sakitnya pakai Al-Fatihah, kita nggak bisa. Bahkan cukup dengan kata Bismillah saja sudah cukup untuk ngobatin penyakit, nggak bisa kita. Kenapa? Karena iman di situ tumpang tindih sama hawa nafsu, sama akal segala macam. Ini sebenarnya musibah. Quran itu obat, jelas. Quran itu syifa. Sudah jelas-jelas Allah sebutkan bahwa Al-Quran itu obat, Al-Quran itu syifa. Jelas. 4 kali dimention kata syifa dalam Al-Quran, 3-nya itu Quran, 1-nya itu cuma madu. 3-nya. Artinya apa? Al-Quran itu kayak bahasa itu aplikasi jiwanya kita gitu. Butuhnya apa? Quran niatkan. Artinya apa? Kalau bab tentang awal tadi saya sampaikan, berarti seluruh keadaan, seluruh kejadian di tubuh kita ini berupa masalah-masalah fisik kita. Ya, mungkin dengan persebutan penyakit ini, penyakit itu segala macam, percayalah di situ ada emosi-emosi yang menggunung. Ada perasaan-perasaan yang tersumbat, ada jiwa-jiwa yang tersumbat, yang tidak diselesaikan, dan dia tidak tahu cara menyelesaikannya kayak apa. Padahal Al-Quran memberikan jawabannya. Ya, penyakit yang paling saya banyak dapatkan dan saya pelajari berkaitan dengan manusia ini tidak lepas dari urusan ya emosi tadi, dendam, sombong, ya, nggak merasa dihargai, seterusnya. Atau orang-orang yang hidupnya itu merasa tidak dicintai. Itu penyakit loh. Ya makanya tiap-tiap kita ini punya, kalau yang kemarin sempat baca di tulisan saya di Instagram itu, saya bilang selain kita membawa genetik fisik berupa mata dari kakek nenek kita, bapak ibu kita, leluhur kita, telinga kita, postur badan kita, percayalah bahwa kita juga mewarisi genetik emosional. Genetik emosional. Artinya apa? Ada keluarga nih, keluarga satu, di atasnya ada 2 keluarga lagi misalkan, keluarga sebelumnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, ada tuh. Itu semuanya jantung. Kok nggak mikir kita ada apa di balik itu? Diabetes. Kecenderungan mereka makan makanan tertentu yang itu menjadi tempat menyalahkannya, itu kan tidak lepas dari jiwa. Kita sudah tahu itu nggak sehat. Contohnya begini, gimana ya? Ada orang, ini juga saya kasih ilustrasinya begini.
Ada orang tiap hari makan buah, makan sayur gitu ya. Sebulan mungkin salad lah mungkin ya gitu ya. Terus ada orang satu lagi, tiap hari itu makan yang nggak sehat. Gak usah saya sebutkan lah makan yang nggak sehat itu apa, kita udah tahu semua. itu lagi kan. Pertanyaan sekarang, kalau jantungnya mau sehat, pembuluh darahnya mau lentur, aliran darahnya mau lancar, makan yang salad-salatan ini atau makan yang ini? Ini kan, yang di tangan kanan saya misalkan dia. Tapi kalau ditanya, kenyataan yang dimakan yang ini apa yang ini? Yang kiri kan? Sekarang saya tanya, kenapa dia mau makan yang kiri? Jawabannya saya tahu, enak. Ya kan? Goreng lah apa segala macam. Itu ya, kalau ibu-ibu sekalian, satu aja kalau Anda mau memperbaiki peradangan dalam tubuh kita, satu aja, tinggalin tiap hari kalau bisa jangan ada ini. Semua yang digoreng menggunakan minyak goreng, Anda stop. Itu radangnya akan kurang, turun drastis luar biasa. Semua yang menggunakan yang digoreng itu Anda stop. Ganti dengan apa? Kukus, rebus, atau di oven dipanggang kan bisa. Karena orang-orang itu nyebutnya rancid oil, minyak yang teroksidasi itu bukan jahat yang minta ampun gitu. Ya, tuh. Nah, pertanyaan sekarang, jika ada di sini, ini kenapa makan yang sebelah kiri? Dia bilang enak. Kan sehatan yang ini, kan gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang sudah tahu bahwa yang sebelah kiri ini katakanlah nggak baik, nggak sehat, masih terus dia makan itu, apa yang sedang dia pertahankan? Lebih spesifiknya apa? Kerasnya hati dia. Paham ya? Dia sudah tahu kok nggak sehat. Yang dia makan itu adalah cara dia memfasilitasi jiwanya dia, yang dia ingin menunjukkan sikap kerasnya dia. Sehingga yang terjadi apa? Kalau orang kayak begini terus-menerus kayak begini, apakah pembuluh darahnya akan lentur atau keras? Keras. Kan begitu polanya itu. Artinya, kalau dia mau pembuluh darahnya lentur, yang pertama kali dia harus lakukan, apakah makan yang sebelah kanan ini? Makan sebelah kanan atau enggak? Enggak. Lenturin hatinya dulu. Ini kan asbab. Jadi orang sudah lentur hatinya pasti akan makan ini gitu loh. Cara ngelenturin hati itu gimana? Banyak-banyak maafin orang. Jangan ngotot sama sikap kita. Itu cara melentur. Pokoknya aku sampai kiamat gak bakal aku maafin itu orang. Itu gambaran orang yang hatinya keras. Coba aja cek yang dia makan apa. Bukan mustahil, tapi besar kemungkinannya bukan yang kanan tadi. Bukan, percayalah. Dia makan yang dia makan itu kita sebut dengan apa? Emotional eating. Makan untuk mempertahankan sikapnya dia. Coba aja kalau dia sudah mulai perbaiki. Kan sudah saya bilang tadi, kalau orang makan yang sebelah kiri tadi terus-menerus, pembuluh darahnya kan keras. Gara-gara apa? Gara-gara dia ingin mempertahankan kerasnya hatinya, sikapnya dia, gak mau maafin orang. Efeknya adalah mungkin aliran darah gak lancar, kaki sakit, apa sakit, segala macam. Sehingga yang pertama kali dikerjakan, bukan ini dulu juga sebenarnya. Yang di dalam itu dibenerin, lenturin hatinya dulu gitu loh. Maafin orang, terima pendapat orang, jangan suka menang sendiri, jangan suka merasa paling bener. Itu barulah nanti jiwanya itu sudah lentur, sudah oke. Ini nanti boleh nggak dia makan? Boleh, tapi sudah tahu akal dia sudah benar, sehingga dia tahu nggak apa-apa makan, tapi jangan sering-sering. Paham ya? Mulai kita memahami diri kita, sehingga tiap hari orang makan roti gitu. Pagi roti, siang roti, malam roti. Ada terigunya, ada menteganya. Menteganya pun bukan mentega yang sehat. Pakainya margarin atau butter. Mentega atau margarin? Beda kan? Kalau mentega kan dari hewan kalau salah. Ada gulanya pula. Gitu. Yang terjadi apa? Tiba-tiba udah makan sekian lama kayak begitu, gulanya naik. Tubuh nggak bisa nampung juga sebanyak itu. Makanya bagi yang nih, saya kasih tips nih. Bagi Anda yang mau makan makanan yang mengandung gula yang tinggi, saran saya, ya, sebelum makan dan sesudah makan, bisa Anda praktekkan ini. Yang pertama, kan makanan, saya begini, apa tuh? Tepung lah misalkan, tepung atau gula pasir. Makanan yang ada tepung, ada gula pasir itu namanya apa? Contohnya? Roti, paling gampang roti. Ada tepung dan gula pasir. Makan itu, gula darah naik nggak? Pasti naik. Pasti naik. Dan naiknya itu bikin kelabakan pankreasnya kita.
Sehingga salah satu cara untuk mencegah atau menjaga agar habis makan itu, katakanlah pengen tetap makan itu supaya gula darahnya nggak naik, maka apa yang harus Anda kerjakan? Anda minum cuka. Cuka apel, cuka madu, cuka nanas. Ya, air kayak begini nih. Masukin cuka, entah 1 sendok atau berapa sendok gitu kan, secukupnya aja. Minum itu sebelum Anda makan yang itu. Sehingga nanti apa? Tubuh nggak terlalu berat untuk menghadapi lonjakan gula, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau tetap pengen makan itu, makan sayur dulu. Ya, terutama kalau masih suka makan nasi, ya, makan sayurnya dulu. Kalau saya mungkin bisa dihitung jari makan nasi. Karbonya dari mana? Banyak. Saya kadang beli ubi, beli apa gitu. Gitu. Itu yang kedua. Jadi kalaupun mau makan itu supaya, karena gula darah naik atau gula darah yang melesat itu lama-lama bikin apa? Ke pankreas. Lama-lama bikin pankreasnya soak. Pankreas itu hormon yang menghasilkan insulin. Nah, saya ajarin lagi biar mau olahraga. Gini, pankreas itu bisa soakan, bisa. Bahasa umumnya, bahasa dalam ilmiahnya namanya resistensi insulin. Itu bahasa umum, bahasa ilmiahnya. Resistensi itu kayak apa? Pankreasnya atau insulinnya ada, tapi dia tidak bisa memasukkan gula ke dalam sel. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk meningkatkan atau memperbaiki resistensi insulin? Banyak. Ya. Paling gampang puasa. Paling gampang. Yang kedua apa? Nah, ilustrasinya begini. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Jepang, di Jepang itu pagi-pagi ada namanya petugas pengatur penumpang. Tugasnya ngapain? Di depan KRL Jepang itu dia masukin orang sampai masuk, habis itu tutup pintu baru kereta jalan. Gitu, ilustrasinya. Dulu lama saya pakai ilustrasi, tapi cukup bisa dipahami lah. Dan pertanyaannya, apakah petugas itu bisa letih? Bisa lah, kalau penumpang terlalu banyak, jadwal kereta terlalu banyak. Letihlah si petugas tadi. Caranya supaya petugas tidak letih apa? Jadwal kereta dikurangi, isi kereta dikurangi. Maka petugas akan rileks, ada waktu untuk istirahat. Nah, petugas itu insulin, penumpang itu gulanya. Petugas itu insulin, penumpang itu adalah gulanya. Tugas insulin apa? Memasukkan gula yang masuk dalam tubuh kita, dalam aliran darah ini ke dalam sel. Itu tugas insulin. Berarti kalau tadi bahasa insulin itu kita pakai, maka yang harus kita kerjakan apa? Bisa kita kerjakan apa? Kan tadi saya bilang kurangi jadwal kereta sama kurangi jumlah penumpang. Oke, kurangi jumlah penumpang kira-kira apa? Kurangi karbo yang masuk. Kurangi karbo yang masuk. Karena beban insulin itu adalah memasukkan gula. Kalau gulanya nggak banyak, yang terjadi apa? Dia akan menggunakan cadangan bahan bakar yang lain berupa protein atau lemak. Satu, kurangi jadwal kereta. Itu apa? Puasa. Oke, yang ketiga apa? Yang selanjutnya, petugasnya disuruh nge-gym. Petugasnya disuruh nge-gym. Sehingga tadi dia dorong penumpang 4-5 orang itu pakai 4 tangan, sekarang pakai begini masuk tuh penumpang. Maksudnya gimana? Ya petugasnya suruh olahraga yang bisa meningkatkan massa otot. Olahraga yang bisa meningkatkan massa otot. Karena otot adalah salah satu cara paling mudah dan paling efektif, bahkan murah, untuk membakar gula dan memasukkan gula ke dalam sel. Sehingga umur 40 tahun pasti akan terjadi namanya sarkopenia. Sarkopenia itu apa? Penyusutan massa otot. Maka kalau sudah masuk usia kayak begitu, yang harus Anda kerjakan apa? Anda harus latihan beban. Selama ini kan sudah sering latihan beban kehidupannya. Sudah sering. Sekarang latihan beban, beneran latihan beban. Caranya gimana? Macam-macam bisa Anda pakai. Tenang aja, nggak perlu pakai alat. Pakai berat badan kita juga bisa. Ya, ibu-ibu yang mohon maaf dengkulnya sakit, mulai latihan squat pelan-pelan sebisanya. Squat tahu? Tahu lah kan? Usah saya praktekin. Kayak orang duduk nggak jadi. Kerjain itu. Jadi misalkan dengkulnya sakit, misalkan dia berdiri begini kan, misalkan ya. Awalnya sakit begini, pelan-pelan gini aja, naik lagi. Nanti lama-lama lentur sendiri dia. Pegangan kayak begini atau kayak begini, ya kan duduk gini. Pelan. Sampai nanti deep squat. Kalau ototnya sudah mulai dapat, yang terjadi apa? Metabolismenya akan benar lagi. Itu satu.
Atau gini, nggak perlu pakai alat ya. Yang kedua apa? Berdiri di dinding wall sit namanya. Ya, kayak orang duduk tapi nggak jadi. Kayak beginilah. Gimana ya? Gini, dianggap ada dinding gitu ya. Tahan sampai capek, naik lagi. Dengkul Anda, otot Anda sini akan kuat. Kenapa? Kuncinya di sini. Kalau otot betisnya kuat, jantung Anda akan kuat. Karena sekarang beberapa penelitian menyebutkan otot jantung itu, otot betis ini jantung kedua. Kalau ini lemah, jantung lemah. Makanya ini harus dikuatin. Cara nguatinnya apa? Pakai gerakan-gerakan yang menggunakan menggunakan berat badan kita. Tadi misalkan, atau kayak begini juga bisa, naik lagi. Pelan-pelan aja tiap hari. Ya, atau yang mau agak sedikit push up. Sebisanya dulu. 2 kali push up. Push upnya gimana? Kalau langsung mau push up di lantai nggak apa-apa, push up di dinding juga nggak apa-apa. Sebisanya. Untuk apa? Untuk nambah massa otot. Kalau massa otot sudah dapat, yang terjadi apa? Dia bakar gula lebih bagus. Gitu ya. Gampang? Gampang. Yang tidak gampang adalah godaannya. Nanti di rumah ya, pelan-pelan tuh kalau ada rezeki nyicil barbel. Beli itu barbel. Jadi lagi duduk itu kan ngobrol atau WA-an. Atau mungkin itu ya, mungkin di rumah lagi apa gitu kan, push up-push-upan gitu ya. Push up beneran. Saya juga melakukan itu soalnya. Kenapa ya? Seiring usia saya nggak mau masa tua saya diurus orang. Mati-mati aja. Jadi itu jadi satu target supaya apa? Supaya di masa tua kita itu ibadah kita tetap normal. Caranya apa? Berinvestasilah pada otot. Gitu kan? Ada beberapa postingan yang kemarin saya posting itu saya delete. Jalan di masjid jongkok gitu. Itu gak gampang loh. Tapi kalau kita sudah mulai dari kayak itu tuh kuatin otot perut banget, otot betis, otot bahu banyak banget. Ya, push up juga sama. Mulai nanti latihannya kayak sekarang misalkan Anda kuatnya push up 2 kali, ya push up 2 kali. Tapi push up yang benar ya. Bukan push up-push-upan. Ya maksudnya kayak turun beneran. Kayak beginilah ya. Nah, gitu. Lihat nggak saya ringan kerjanya? Itu baru-baru sekarang ini ringannya. Awal-awal dulu berat banget. Jadi nanti ketika udah hitungan keberapa gitu, kita udah biasa, dia jadi kardio, nggak jadi weight lagi. Paham ya? Jadi termasuk juga nanti kalau Anda sudah latihan itu pakai bar itu, pull up itu, lama-lama jadi kardio deh. Tapi yang terjadi apa? Otot kita bertambah, lemaknya nyusut semua. Itu investasi. Ya. Itu caranya. Semacam. Ya. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi kalau orang itu sudah berolahraga, orang ada jadi dia lakukan olahraga gitu kan tiap hari. Itu pasti dia akan happy. Karena olahraga itu seperti membentuk neuron baru atau mungkin sel-sel saraf yang baru setiap hari kalau kita kerjakan. Apapun bentuk olahraganya. Ya, makanya ada satu kaidah yang pernah saya sampaikan itu go sweat every day. Kalau bisa tiap hari keringetan deh. Entah itu jalan jongkok, deep squat, plank, ya. Harus bisa. Sebab apa? Perempuan itu, ya, ibu-ibu ya, Anda itu karena estrogen yang ada pada wanita itu kan 40 tahun kan ketika sudah mulai masuk ke pramenopause ya, kan turun dia. Nah, salah satu fungsi estrogen adalah menjaga tulang dan pembuluh darah. Ini di sini saya kasih tahu tipsnya. Karena sekarang kan orang suka tips. Tips itu kitab sucinya tips. Gini. Kalau 40 tahun itu sudah mulai berkurang ya, 40 tahun ke atas, 40 tahun itu hormon wanita berkurang, maka pasti kemungkinan besar akan terjadi pengeroposan tulang. Itu satu. Yang kedua apa? Jantungnya, pembuluh darahnya semua akan melemah. Ya, sehingga ada sehingganya. Bagaimana cara supaya itu tidak terlalu cepat atau kita bisa slowing down? Kita perlama gitu. Banyak caranya. Cara pertama apa? Anda makan ini tiap hari. Avokat.
Makan alpukat tiap hari. Kenapa ada alpukat? Karena alpukat isinya protein, asam amino, serat, semua segala macam. Dia juga sangat bagus untuk memperbaiki masalah reproduksi wanita, terutama estrogenan itu, alpukat. Yang kedua apa? Minumlah minyak zaitun tiap hari. Ya. Saya tuh dulu pernah ketemu dengan teman ya, waktu lupa di Bali atau di mana gitu. Waktu saya masih sering ke sana itu dia cerita, ibu umurnya itu 53 tahun, tapi orang selalu menyangka dia itu umur 35 tahun. Dia tanya, siapa namanya? Mbak siapa gitu, ibu siapa gitu. Rahasianya cuma satu, dia tiap hari itu hampir 5 sendok makan minyak zaitun dia makan. Tapi minyak zaitun yang benar ya. Cari minyak zaitun yang benar. Jangan sampai minum minyak zaitun yang buat pijet. Bukan itu. Itu. Terus apalagi? Anda harus berjemur. Berjemur adalah salah satu cara yang paling mudah untuk memperbaiki mood dan bahkan hormon kita, terutama hormon-hormon yang berhubungan sama reproduksi. Berjemur. Gitu. Apalagi? Ini. Siapa yang hari-harinya suka makan enzim? Lupa. Nanas ini, ya. Tadi kan saya cerita pas satu dari kunyit kan. Sengaja nggak langsung disampaikan semuanya, pelan-pelan. Satu kunyit. Tadi kan saya bilang logam berat kan, kunyit. Jadi kalau minum kunyit, nggak usah dikupas kulitnya, cuci bersih-bersih saja. Masukin segini. Ya kalau Anda punya air panas, bagus, lebih cepat sehingga bahan-bahannya keluar. Ini kan memasukkan kayak begini kan namanya ekstraksi menggunakan air, tapi nggak bisa langsung keluar bahannya. Ya, kalau mau cepat dipanasin. Kalau mau dia lebih bagus lagi larutnya apa? Atau mungkin lebih banyak bahan aktifnya keluar apa? Diparut, bahasa saya itu disakiti dia. Kan diparut atau digeprek itu kan. Coba lihat, kunyit Anda potong pakai pisau sama kunyit yang Anda potong bukan potong, Anda geprek, beda aroma. Ya kan? Aroma dia itu kan aroma pertahanan sebenarnya. Makanya geprek itu bagus ya. Hidup kita pun ada kalanya perlu digeprek. Ya. Maksudnya apa? Jangan terlalu nyaman hidup gitu loh. Jangan terlalu nyaman hidup. Nggak ada geprek-gepreknya, apa indahnya? Gitu. Nah ini air panas ya. Udah masukin aja kayak begini. Setakar-takarnya sambil ambilnya. Nah gitu kan. Udah. Terus atau yang berikutnya apa? Di blender. Blender. Baik, saya cerita nih madu. Madu ini ada mineralnya nggak? Ada. Ada proteinnya nggak? Ada. Ada asam amino nggak? Ada. Ada enzimnya nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itulah nano. Itu yang saya bilang tadi, Allah mudahkan semua berkumpul dalam satu cairan yang kita nggak kelihatan dengan kasat mata, tapi dia mengandung bahan-bahan yang super power. Itu namanya nano. Ya, makanya konsep nano itu hampir semua apa-apa yang Allah ciptakan itu nano semua. Dan kita diberikan ilmu untuk apa? Untuk si nanonya ini bisa kita, kok ini sebenarnya kayak begini nih, menanokan dia sebenarnya, mengekstraksikan dia ke dalam air, hingga keluarlah bahan-bahan aktifnya si bahan ini, dan kita bisa minum dengan kondisi dia larut dalam air. Itu sebenarnya dinanoin bahasanya gitu loh, dikecilin ukurannya. Terus tadi kan saya cerita tentang enzim. Tiap hari yang kita makan itu sebagian besar enzimnya habis, ya, atau nggak ada. Si nanas itu enzimnya di sini paling banyak, yang biasanya kita buang. Jadi penyebab banyak orang sekarang sakit itu salah satunya kalau pakai teori enzim ya, adalah dia yang dia makan tiap hari itu nggak ada enzim-enzimnya. Inti selnya juga nggak ada. Nanas ini kata guru saya, dia katakan ada 40% inti selnya. Dalam kondisi nanasnya masih utuh, masih asli, nggak diapa-apain. Ketika nanas ini di jus, dibungkus, dikemas segala macam, masuk ke toko segala macam, habis semua sudah inti selnya. Dimakan adalah gula dan
pengawet. Kenapa pentingnya kita makan sesuatu itu tanpa diolah? Karena dalam sesuatu yang tidak diolah itu masih banyak inti selnya. Inti sel itu kita perlukan tiap hari. Jadi Anda bayangin jajanan-jajanan pinggir jalan ada inti selnya nggak? Mana ada inti selnya? Ada enzimnya nggak? Ada. Terus yang dimakan apa? Itulah. Hasilnya apa? Hasilnya jadilah generasi-generasi yang rapuh. Gitu. Hujan sedikit demam, panas sedikit batuk pilek. Gitu. Gak siap dengan tantangan. Kalau bahasanya tuh ya generasi, bukan generasi rohilah. Rohilah itu yang tahan banting gitu. Tahan banting itu kayak apa? Ya kayak begini. Makanya saya tuh seneng banget kalau ngelihat anak saya mandi hujan, main becek-becek. Itulah salah satu cara untuk menguatkan imunnya dia. Suruh kalau perlu nyemplung ke sawah gitu loh, sawah, ke kolam, berkenalan dengan bakteri gitu loh. Salah satunya ini nanas. Diapain? Ya dimakan, jangan di jus lagi nih ya. Jadi mulai sekarang kalau mau makan buah jangan di jus kalau saran saya. Sebab kalau di jus apa yang terjadi? Gulanya naik. Ya, kalau buah itu di jus gulanya akan naik. Makan aja. Kasih garam sedikit. Coba aja makan ini, nanti coba ya makan ya. Kalau yang nggak puasa ya, makan ini, kasih garam sedikit, coba BAB-nya lancar banget. Modal ini doang. Gitu. Kalau saya biasanya sering saya tambahkan macam-macam. Ya. Kayak begini. Jadi di rumah tuh saya nanas itu adalah memori masa lalu saya. Karena waktu kecil saya suka makan nanas. Jadi sampai sekarang pun saya ngupas nanas kayak begini saya bisa. Dia punya apa tuh? Durinya apa nih? Matanya itu saya bisa kupas. Coba suruh anak-anak sekarang kupas nanas. Gak bisa. Itu skill. Maka saya bilang sama Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan tinggalkan skill buat anak. Betul lah bagi zaman sekarang. Ya memang wanita tidak dituntut untuk masak. No. Cina itu sekarang semua anak-anak SD-nya diajarin life skill. Masak, nyuci, ngepel SD loh. Karena itu life skill. Tanpa ada life skill dia nggak bisa bertahan nanti. Ya. Sekarang banyak anak nggak bisa main layangan loh. Nggak bisa. Main layangan kok nggak bisa gitu loh. Itu life skill. Jadi permainan-permainan ketangkasan itu di luar handphone cukup lah handphone. Sabtu Ahad saja atau kalau perlu nggak usah handphonean. Suruh dia main beneran, jatuh lah kau. Main sepeda, naik kuda. Kemarin saya lihat ada anak saya cerita ada anak umur 7 tahun ikut lomba kuda. 7 tahun. Kudanya tiba-tiba ngangkat kakinya, jatuh tuh anak. Guys, kalau saya sebagai bapak seneng saya. Seneng saya. Makanya anak saya itu kan dia latihan kuda tuh. Udah sekarang kalau sudah jatuh dari kuda ketawa dia. Dulu meringis. Kalau udah kemarin terakhir jatuhnya cukup sampai mukanya masuk pasir semua itu. Alhamdulillah. Emang begitu. Ya, seperti itu ya. Nah, kayak inti sel tadi. Makanya inti sel atau mungkin enzim itu Allah ciptakan di mana? Di semua ini semua. Paling banyak di mana? Madu, kurma. Itu banyak sekali enzimnya. Ya. Makanya makan-makan kayak begini, kayak alpukat kayak begini. Ini kan kalau kita beli yang jual itu mentah dia. Gini doang, dimakan, kasih madu, kasih garam sedikit sudah selesai. Campurin madu sedikit, kalau nggak usah pakai madu sama sekali. Makanya kan, ininya pun sebenarnya bagus. Ini kalau ibu-ibu keringkan ya, ini bagus sekali teh biji, bukan teh lah ya. Nanti disangrai, dikeringkan, nanti diseduh pakai air panas. Coba aja baca penelitiannya. Biji. Makanya kalau yang kemarin sempat baca tulisan saya ada teman, ya teman lah dulu apa namanya biasa repost banyak tulisan saya itu, dia cerita yang biji nangka itu loh, yang berapa 130.000 biji, semua biji-bijian itu banyak sekali inti selnya, ya termasuk biji kopi, atau kalau enggak apa biji-bijian yang lain, tumbar, biji itu, rempah tuh paling banyak inti selnya, ya rempah-rempahan. Itu ya, jadi enzim. Kemudian apa lagi? Serat. Serat itu dapat dari mana? Nah, kalau gini, kalau tadi ya, percaya sama saya, kalau kita sudah mulai melenturkan hati, menata hati, makanan kita pasti akan benar. Percayalah. Ada gak itunya, cheat-cheatnya? Harus ada lah.
Itu kebahagiaan hidup itu, cheat-nya itu. Cheat itu maksudnya curi-curinya. Dokter makannya sehat banget nggak? Enggak sehat-sehat banget. Adalah 20% saya kadang nakal. Beli bubur ayam. Saya beli bubur ayam. Sebelum beli bubur ayam, saya beli telur ayam kampungnya dulu. Di tempat jualan bubur kacang hijau itu. Telur ayam kampungnya saya beli kadang 3 atau 5. Saya masukin lada, tapi nggak mau pakai garam, karena garam putih, garam refinasi. Jadi saya sudah menikmati hidup kayak begitu gitu loh. Kayak orang pikir, kok ribet banget hidup? Enggak sih, buat saya udah nyaman gitu loh. Terus saya bilang sama dia, bang, mas beli bubur ayam, nggak usah pakai nasi, nggak usah pakai buburnya, nggak usah pakai ayamnya, nggak usah pakai cakwinya. Isinya daun bawang, daun seledri, daun apa tuh? Ya, daun itulah. Daun seledri, daun bawang itu sama kuahnya, kasih sambal, sama kasih kacang dikit. Saya makan sama telur. Wadan. Gak masuk gula, pagi-pagi itu ya. Ya, nih ngobrol-ngobrol kita pagi-pagi itu jangan, saran saya, pagi-pagi jangan banyak karbohidrat masuk, percayalah. Kalau tetap Anda pagi-pagi sarapan itu pengen makan, makalah protein. Ini protein. Sebab apa? Fasenya tubuh kita itu masih fase bersih-bersih. Gitu. Makanya saya tiap hari itu pasti konsumsi beginian. Entah itu saya bikin sendiri, entah itu saya beli makan yang kapsulan kayak tadi pagi. Gitu loh. Nah ini ilmu lagi ya. Tubuh kita nih, Bapak sekalian. Ya biar adegan aja, action. Misal gini, ada orang beli mobil standar, mobil biasalah gitu kan, gak mewah-mewah banget, harganya mungkin 200-300 juta, mobil baru. Kan banyak tuh mobil baru sekarang harga segitu. Saya tanya kepada jamaah sekalian, bisakah mobil itu dipakai sampai ke Irian? Bisa lah. Bisa. Mobil baru kan? Perlu diganti nggak bannya? Usah. Joknya diganti nggak usah, mesinnya nggak usah. Ilustrasi itu saya pakai sebenarnya sama kayak badan kita. Badan kita itu, Anda kasih fitur standar aja, makan yang benar, jangan berlebihan, yang toyib, itu bisa dipakai sampai 60-70 tahun. Gitu. Tapi kalau sama badannya itu nggak dirawat, nggak dijaga, nggak diservis gitu ya, yang terjadi apa? 40 tahun, 30 tahun, udah sudah ada yang kena diabetes zaman sekarang gitu kan? 30 tahun sudah stroke. Jadi akhirnya nggak mencapai angka 60-70 tahun, emang karena usianya umat Muhammad SAW kan segitu kan? Gitu. Berarti caranya kalau saya pengen mobil yang 300 juta tadi misalnya, itu saya bikin nyaman, gimana? Banyak. Joknya saya ganti. Kemudian bannya saya beli yang mahal. AC-nya saya tambahkan. Apalagi sound systemnya buat dengerin Quran segala macam, kajian kita gede, kita bagusin. Dalam interiornya semua kita ganti. Itulah mereka-mereka ini. Paham maksudnya? Contoh nih. Ya karena kalau udah tahu ilmunya enak. Contoh kayak begini, saya mau ngupgrade gitu kan, ngupgrade otak saya kan, saya mau upgrade otak saya, apa yang harus saya kerjakan? Saya ngerti otak itu dia butuhnya omega 3, dia butuh lemak, dia butuhnya segala macam. Saya pakai chia seed misalkan, itu upgrade. Berarti tanpa ini bisa nggak kita mengupgrade otak kita? Ada. Sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa kesehatan dalam Islam itu mudah dan murah, bahkan gratis. Sekarang saya tanya kepada atau mungkin saya kasih tahu kepada jamaah sekalian, bagaimana cara membuat otak kita tuh encer? Gampang, banyakin aja puasa. Otak pasti encer. Perlu di-upgrade nggak dengan beginian? Nggak perlu. Bagaimana cara otak Anda atau otak kita tuh atau tulang kita menjadi kokoh dan kuat? Perlu chia seed, perlu makan alpukat, perlu makan protein? Perlu sih, perlu. Tapi kalau jawabannya, kalau yang tidak menggunakan kayak beginian, yang kita butuh uang di luar normal, ya latihan beban tadi. Gitu loh. Jadi banyak sekali fiturnya yang kita bisa pakai untuk mengupgrade kita. Tadi pagi saya minum ini, ya puasa. Saya minum ini karena saya tahu saya bakal ngomong. Kenapa? Nanti coba dibaca aja isi chia seed apa. Jadi mulai seratnya, omega 3-nya, ini salah satunya ibu-ibu ya. Nanti di rumah anak-anak kasih chia seed. Kinclong nanti otaknya. Bikin pinter. Karena ini salah satu yang sangat bagus buat otak sama jantung. Chia seed. Versi minimalisnya kita apa? Karena kan dia bukan produk lokal. Ya lumayan lah kayak selasih gitu loh. Versi minimalisnya kita. Tapi kalaupun itu nggak ada, banyak lagi. Zaitun juga bisa. Ya, alpukat juga bisa. Kayak gitu ya. Tadi pagi itu saya pagi tadi minum
Saya ambil air putih, kemudian saya masukin ada produk yang saya buat itu, nggak usah saya sebutin lah, sama ini. Terus saya minum minyak VCO, sama saya makan satu bawang putih yang sudah jadi hitam, bawang lanang itu, nggak ditelan. Saya penyetin masuk sorong. Itu yang saya pagi tadi makan. Terus saya makan kelapa yang sudah diparut, kan lemak tuh, itu makan gitu. Yang terjadi apa ya, badan enak gitu loh, asal jangan terlalu banyak karbo. Kalau tetap pengen makan karbo, jangan banyak-banyak di pagi hari, makanlah protein saja gitu ya. Nah jadi termasuk, jadi upgrade bener bersih termasuk ini nih. Saya lagi suka banget nih makan ini. Apa? Asam Jawa. Tapi ya mungkin ditemukannya di Jawa. Tapi intinya ini ya, salah satu tumbuhan yang pertama dia seratnya tinggi banget, kemudian dia buat bersih liver juga bagus. Kalau kita kan biasa campur sama kunyit asam gitu kan. Tapi saya suka minum sendiri saya suka minum sendirian. Maksudnya ini saya kasih air panas sedikit, saya kasih madu, saya kasih garam, kemudian saya shake, saya kocok. Rasanya lebih ajaib. Nanti coba di rumah. Ini kalau ada shakernya saya cobain. Emang ada shakernya. Ya. Apa yang terjadi? BAB-nya lancar. Liver kita lama-lama akan dibenerin sama dia. Dan tamarin atau asam kayak begini salah satu tumbuhan juga yang powerful banget buat nyikat logam berat. Beberapa logam berat yang ada pada makanan ya, atau mungkin kosmetik segala macam, itu bisa diikat sama ini. Mudah kan? Mudah. Yang kita perlu berjuang itu adalah membangun kebiasaannya. Itu yang paling susah. Tapi kalau sudah dapat, udah jalan, asik gitu. Makanya kadang saya pulang atau pas lagi nganter anak gitu ya, pulang beli nanas, di rumah kupas sendiri, karena bukan saya lebih menikmati itu untuk saya kerjakan sendiri gitu loh. Bisa aja nyuruh istri, ya potong ini, saya masih kerjain sendiri. Gitu. Karena ada kebahagiaan di situ. Ya kemudian apalagi Bu sekalian, tadi enzim sudah, inti sel sudah, termasuk juga ini nih, jahe nih. Jahe ini salah satu booster testosteron sebenarnya. Ya, jadi hormon laki-laki itu namanya testosteron, hormon perempuan secara umum ada estrogen ya. Nah, jahe merupakan salah satu booster testosteron yang paling bagus. Ya, apakah perempuan butuh testosteron juga? Butuh, cuman lebih sedikit. Artinya apa? Apa ada campurin aja ini. Sehingga nanti apa? Saya mendapatkan banyak orang-orang ya, masya Allah, yang rutin minum kayak beginian itu hormonnya stabil, moodnya stabil, ya emosinya stabil, jantungnya bagus, masya Allah. Modal begini doang. Ya kadang-kadang tambahkan sedikit sama ini ya, serai. Ya gimana? Disakiti. Ini kan? Tuh, baunya keluar. Udah gitu, tuangin gitu. Gitu, minimal mentok-mentok apa? Nih, enzim. Oke. Ambil air panas, ini masukin ke dalam air panas atau air biasa, nanti campur madu, campur ini, pagi-pagi minum. Kasih madu. Nanti coba lihat efeknya apa. Saya kalau ceritain terlalu banyak. Ya, kadang-kadang saya tuh kagum dan takjub sama mereka ini, beneran. Kadang-kadang yang diminum tujuannya apa, dapatnya apa. Maksudnya gini ya, saya tuh pengen, dia bilang gitu kan, pengen tulangnya bagus setelah minum kunyit, minum serai segala macam. Tapi bukan hanya tulang doang yang bagus, tiba-tiba hamil. Itu maksudnya. Kok jadi ketawa-tawa gitu? Apa-apalah. Hamilnya alhamdulillah. Ya, itu paling gampang. Jadi mentok-mentok misalkan di rumah gitu ya, males minta ampun.
Lagi nggak mood segala macam, udah ini aja, ini madu, kasih jeruk ini, kasih garam, udah cukup. Pagi-pagi itu sebelum ngapa-ngapain, badannya diisi dengan enzim. Kalau saya kebiasaan saya pagi-pagi, bahkan malam bangun gitu ya. Yang saya pertama kali kerjakan minum. Saya pernah tanya kepada seorang dokter gigi, profesor di Surabaya, sahabat saya itu dia menemukan disertasi doktoral tentang siwak. Dia cerita, apakah benar langkah yang saya lakukan ini, kata saya. Jadi pagi-pagi itu ketika bangun tidur, yang saya kerjakan setelah ya doa segala macam, saya minum air. Udah bagus banget, karena lagi banyak-banyaknya enzim di sini. Jadi lagi bangun tidur itu, ambil air, ya minum, biar masuk semua ke dalam. Terus bersiwak atau sikat gigi, gitu. Jadi mentok-mentoknya ini, atau bukan mentok sih, ini kasih madu, kasih jeruk lemon, atau mungkin kasih garam. Pagi-pagi itu sebelum ada makanan apapun masuk, coba mereka dulu nih yang masuk. Itu aja pesannya. Nanti lihat apa yang terjadi. Ya. Banyak sekali keajaiban yang terjadi pada mereka ini gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, habis itu kita tanya jawab aja. Ada bakteri. Anda tiap hari makan atau minumlah bakteri yang sehat tiap hari. Cara paling gampang dapatkan bakteri dari mana? Dari makanan fermentasi. Tempe, miso, tauco, semua yang fermentasi tiap hari makan. Tape benar. Gitu. Kemudian probiotik. Cuka itu termasuk ya? Cuka. Mau cuka apel, cuka nanas, cuka madu, apa aja. Cuka. Atau probiotik sekalian. Tiap hari makan itu. Terutama pagi hari. Sebelum makan apa-apa. Nanti malam mau tidur juga lakukan hal yang sama. Ya, minum kayak begini. Kalau saya sekarang senangnya nggak dikasih apa-apa, tawar aja kayak begini, ya, sehingga tahu rasa aslinya dan nggak bikin gula darah juga naik. Meskipun kalau madu, kurma segala macam, ya tetap akan ada kenaikan gula darah, tapi tidak se ekstrim kalau orang makan gula pasir. Saya lihat relatif aman lah, ya seperti itu. Jadi bakteri, gampang. Buat bersih-bersih badannya tiap bulan, caranya gimana? Dibekam. Bekam tuh cara kerjanya kayak apa? Kayak mesin cuci darah. Cara kerja bekam itu kayak mesin cuci darah. Mekanismenya ya. Saya dapatkan kalimat ini dari salah satu teman saya juga yang meneliti tentang bekam. Dia seorang dokter. Kayak mesin cuci darah. Yang paling luar biasa dari bekam apa? Nah ini saya ceritain sedikit. Biar kita punya kepedean dengan pengobatan syariat. Jadi gini. Kalau di depan masjid ini misalkan saya bakar tisu atau bakar kertas gitu ya. Kemudian saya bilang atau mungkin saya tanya, bagaimana caranya supaya saya ngebakar kertas ini, saya ngebakar tisu ini segala macam ini menimbulkan asap segala macam, kayak kebakaran, kayak kerusuhan segala macam. Bagaimana caranya supaya pasukan-pasukan khususnya, misalkan TNI atau polisi datang ke sini? Kita normalnya kan nggak mungkin, belum cuman kertas doang dibakar gitu. Caranya bisa, asal ada orang yang ngomong gitu kan, memviralkan, ngembosin nggak jelas ini ada kerusuhan, teroris, nggak, misal kayak gitu. Bisa. Lama-lama nanti pasukan khususnya datang. Nah, pertanyaan saya atau mungkin ilustrasi tadi itu sebenarnya saya pakai juga di dalam urusan perbekaman. Gini, ya ngapain pasukan khusus datang untuk sekedar ngurusin kertas sama tisu kebakar kayak begini, kan gak ada guna. Urusan mereka jauh lebih banyak gitu. Nah, tapi menariknya apa? Kalau kita bicara dalam tubuh kita ini, Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, ada namanya sel imun umum. Ada sel imun umum, ada sel imun khusus. Nah, kalau bahasa saya itu imun umum ini yang pasukan biasa. Oke, imun yang khusus ini pasukan khususnya. Ada natural killer cell, NK cell, ada T cell, macam-macam nama itu kan. Yang pasukan umumnya apa? Ada leukosit, makrofag, segala macam itu pasukan umumnya. Nah, bekam itu, proses pembekaman itu menghasilkan satu kondisi di mana tubuh kita itu mengeluarkan bahkan pasukan yang biasanya keluar kalau orang itu kena HIV. Paham ya?
orang penyakit-penyakit berat itu pasti pasukan imunnya yang akan dikeluarkan oleh tubuh itu pasukan khusus di luar pasukan umum. Nah, bekam itu mengeluarkan pasukan khusus dengan proses pembekaman tadi itu. Gratis nggak? Boleh bilang gratis lah gitu kan. Ngeluarin pasukan kayak begitu tuh bukan mudah sebenarnya. Seseorang itu kalau mau sel imun khususnya itu keluar, dia harus berada pada kondisi yang sangat berat penyakitnya. Lah kita nggak sakit kok dibekam, tapi tiba-tiba keluar pasukan khusus, ya Masya Allah kan, menang banyak kita gitu loh. Makanya salah satu yang membuat bekam itu bisa kayak begitu memang karena ada tentunya pengeluaran darahnya yang pertama, yang kedua pengeluaran darah itu ilustrasinya kayak kertas dibakar tadi tuh. Tuh. Yang kedua apa? Penyedotan yang berulang dari bekam itu. Makanya kalau lagi bekam gak usah terlalu sering disayat atau ditusuknya, tapi yang lebih sering disedotnya. Gambaran kayak begini, ini mungkin kulit ya, kan disayat tuh, apa ditusuk, sekali aja, sekali momen gitu kan, dengan mungkin 10-15 kali tusukan gitu kan, terserah yang pembekamnya. Nah habis itu dikop, kopnya ini diulang-ulang, buka, kop lagi, buka, kop lagi, buka, kop lagi gitu. Itulah yang nanti akan mengeluarkan pasukan-pasukan khususnya kita. Nah gitu. Di mana bisa dibekam? Hampir semua bagian tubuh kita bisa dibekam, kecuali di beberapa bagian-bagian memang tidak disarankan. Ya, kayak di daerah limfe, di sini kurang sarankan. Di sini. Tapi yang ekspert kadang-kadang dihajar aja sama mereka. Yang udah jago bekam, ilmu bekam udah luar biasa, kayak begitu. Udah. Makanya kadang-kadang saya lihat protokol kesehatan dalam Islam itu tuh Masya Allah ya, luar biasa banget. Bahkan kalau ngandalin ini saja udah cukup. Contoh nih, kalau Bapak Ibu jamaah sekalian misalkan rutin puasa Senin Kamis saja sebulan itu berarti kan ada 8 kali ya kan puasa, tambah lagi puasa Ayamul Bid 3 hari, udah 11 hari kan, udah 11 hari berpuasa, terus tambah lagi dengan berbekam, selesai. Sisanya apa? Udah jaga kesehatan aja gitu, makan sehat. Makanya saya bilang bukan saya nggak sepakat dengan intermittent fasting, nggak sepakat, bagus, tapi menurut saya kalau kita bisa menggunakan dalam tanda kutip tools syariat ini berupa puasa sunnah saja udah sangat cukup. Bahkan kalau Anda mau prolong puasanya diperpanjang bisa banget. Contoh, selama berapa bulan Anda niatkan puasa Daud misalkan, niatnya bukan buat sehat tapi niatnya karena Allah ya. Puasa Daud itu kan hari ini puasa, besok libur, gitu kan. Jadi ketika hari ini puasa, sorenya itu berbuka, habis itu dia nggak makan lagi, minum aja. Itu kan intermittent fasting juga sebenarnya. Karena intermittent fasting itu kan nggak makan, tapi minum boleh. Ya, beberapa jenis minuman yang bahkan disarankan buat orang-orang yang IF itu kan, yang saya tahu ya, saya baca beberapa referensinya itu juga minuman-minuman yang bisa meningkatkan metabolisme. Contoh, kunyit. Jadi kalau yang lagi pas puasa pengen metabolismenya di boost up, nah, minumlah kunyit sama lada hitam. Jadi kunyit ini nih Anda campurkan sama lada hitam. Lada hitam bulat tuh geprekin aja, minum. Malam juga mau tidur minum aja itu. Bagus banget buat memboost metabolisme. Yang pertama itu, yang kedua kayu manis. Rendeman kayu manis itu juga bisa mempercepat atau menguatkan metabolismenya pada saat orang-orang yang sedang puasa tadi itu. Kedua, yang ketiga teh hijau. Yang keempat kopi. Cukup, gitu kan. Apalagi nih. Jadi kan latihan beban tadi tuh, kalau ibu-ibu lakukan pada saat berpuasa itu lebih keren. Karena ketika orang sedang berpuasa itu dan dia latihan beban, maka growth hormonnya meningkatnya drastis. Kapan ngerjainnya? Ya supaya nggak was-was nanti bakal haus, ya jelang-jelang buka aja. Jelang-jelang buka gitu Anda push up, Anda squat, Anda plank, Anda latihan beban, itu efeknya ke badan lebih powerful daripada ketika kita sedang tidak berpuasa. Gitu. Mudah kan? Mudah. Jadi sebenarnya Islam tuh memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana cara menjaga ini. Nah, baru nanti kita bicara teorinya, konsep-konsepnya, ada konsep timur, konsep baratnya. Tapi intinya apa? Dari semua apa yang saya pelajari ini Bapak sekalian ya, tentang pengobatan, ini konsep. Intinya kalau Anda mau memperbaiki kesehatan, mulailah dulu dari memperbaiki pola makan. Karena itu 50-60% ada di situ.
Orang yang latihan gym apa segala macam, tanya sama personal trainer itu. 80% badan Anda dibentuk dari apa yang Anda makan, 20% itu karena latihan. Gitu loh. Makanya kalau orang-orang yang biasa apa ya, ngangkat semen, ngangkat itu kan gak usah nge-gym, ya badannya udah seret. Tapi tadi investasi otot itu perlu banget. Jadi mulai sekarang apa aja diangkat. Ya, saya kemarin ada pas ngisi di daerah Bintaro itu, masuk ke satu sekolah gitu kan, numpang ke masjidnya. Saya lihat security-nya asik banget gitu kan. Dia bikin barbelnya dari kaleng cat, disemenin nama dia, kasih bar, kasih apa, tiang, lagi diam-diam gitu. Saya lihat udah gede banget. Itu investasi buat masa tua, otot, percayalah. Ya, jadi mulai tiap hari ini jangan nggak ada gerak, ya. Terutama yang mungkin sudah mulai agak-agak sakit gitu ya, tulangnya sendi segala macam. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bisa didiskusikan, mari kita diskusikan. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, kalau Ibu mungkin mudah-mudahan sempat atau dengar ya, bahwa jasad ini kan hanyalah efek dari hati ya. Nah, anak mungkin atau mungkin orang tua ya, itu ya sebenarnya tadi kalau pembahasan tentang ini, mau saya jawab secara emosional apa fisik aja? Kalau saya jawab fisik aja selesai 5 menit kelar. Kalau jawab pakai emosional, maka urusan per autoimuan itu dari lagi-lagi apa yang saya pahami dan pelajari itu tidak lepas dari urusan perfeksionis. Orangnya nggak bisa terima kalau nggak sesuai dengan SOP-nya dia. Nah itu dari mana dapatnya? Dapatnya dari orang tua, ya. Jadi ini bukan aib, bukan apa, bukan. Ya, namanya manusia pasti ada kurang-kurangnya lah, nggak masalah. Sehingga bab pertama, jadi perfeksionis itu gini, contoh gini ya. Ada orang kalau ngelihat misalkan tempat tidurnya itu spraynya itu ada lipatan sedikit, dia nggak bisa terima itu. Gambarnya begitu lah perfeksionis. Contoh mungkin dia lagi hamil tuh. Kalau lagi hamil saya harus makan vitamin A, B, C. Satu nggak makan, cemas dia. Itu perfeksionis. Gitulah kurang lebih gambaran ini. Sehingga semua tuh akhirnya membuat dia punya sikap namanya autoprotect. Autoprotect itu dia akan melindungi. Sikapnya itu untuk jangan sampai itu terlanggar. Ya. Nah, makanya satu hal yang perlu dilakukan pertama kali ya, bahasa saya tadi di awal itu mulai dilenturin hatinya. Nggak semua itu harus sesuai dengan SOP. Ya, bisa jadi kita harus, ya misalkan ada nasi, kalau bagi makan ada nasi, ada daging, ada telur, ada misalkan kayak gitu kan, ada sayur, ada sambal, alhamdulillah makan. Kalau nggak ada nasi sama sambal doang, makan aja. Kalau nggak ada nasi sama sambal, cuma nasi doang, makan aja nasi doang. Kalau nggak ada nasi juga, puasa aja. Gitu. Hidup itu dibikin lentur, fleksibel. Ya, itu. Yang pertama, yang kedua, banyak penyebab atau pemicu dari perautoimuan ini. Mereka sering sebutnya namanya leaky gut. Leaky gut itu usus yang bocor. Bukan bocor seperti halnya kita membayangkan balon itu, bukan. Jadi gini lah, usus kita tuh intak begini, intak nih utuh ya. Dia tuh membatasi ibarat kata bagian dalam jeroan kita itu untuk tidak masuk ke bagian luar, ke darah. Ini gambaran umumnya begitu lah. Terus dia bisa renggang. Ya, renggang. Renggang ini gara-gara apa? Buahnya minta ampun. Paling gampang nyalahinnya ya adalah gluten. Paling gampang nyalahinnya gluten. Gitu. Berikutnya apa? Ya logam berat. Berikutnya apa? Tadi minyak goreng itu. Dia bisa bikin renggang dan radang dia. Gitu kan. Berikutnya apa lagi? Emosi mah jelas. Tepung atau gula olahan. Itu bikin dia, nanti coba di browsing aja leaky gut. Tulisannya itu LEAKY spasi GUT. Gut itu usus. Leaky gut, usus bocor. Nanti coba lihat. Banyak sekali. Hampir yang kita makan tiap hari bikin leaky gut. Cuman kita nih, ya karena orang-orang edisi lama ya. Edisi lama itu relatif lebih tangguh. Ya 30-40 tahun yang. Tapi anak-anak sekarang nggak bisa. Makanya kan kalau ada orang dulu bisa makan telur, sekarang nggak bisa makan telur, terus alergi, itu something wrong dengan gutnya dia, ususnya. Pasti ada something wrong, ada yang nggak beres. Oke? Terus apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu? Yang jelas itu semua harus di stop. Makanan olahan apa segala macam itu harus di stop. Yang pertama. Yang kedua apa? Banyakin serat. Semua jenis serat-seratan asuplah tiap hari. Ya.
Sumber serat itu apa? Ya banyak. Buah, sayur, ini pun serat sebenarnya, ini serat. Banyak seratnya juga, ada serat-seratnya juga. Ya. Atau makanan-makanan kayak begini yang penuh dengan enzim itu juga serat, ya. Atau diperbaiki juga dengan menggunakan air kelapa. Air kelapa. Jadi air kelapanya itu nanti beli masih dalam batoknya itu, buka bagian atasnya, masukin madu, aduk-aduk bentar, tunggu 10 menit baru diminum. Itu bagus buat usus, bersih-bersih usus. Itu yang kesekian. Kemudian yang berikutnya apa? Yang bisa dipakai untuk memperbaiki orang autoimun itu habatus sauda bisa. Itu. Sama ini nih. Serai. Dan berjemur atau berbekam. Cukuplah itu. Insyaallah. Nanti lama-lama dia akan hilang, termasuk ini. Saya itu dapat ilmu dari salah satu guru saya itu, dia bilang gini, Masya Allah, dulu dia entah kenapa ya, saya nggak tahu momen itu seperti apa. Jadi beliau itu dulunya nggak alergi sama udang. Terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba, dalam proses itu dia alergi sama udang. Yang terjadi apa? Ya karena ngerti ilmunya sih ya. Dan dia tahu kalau terjadi alergi itu yang dia makan herbalnya, tumbuhannya apa gitu. Sikat aja udang itu makan sama dia. Bahkan dulu misalkan makan udangnya sekali 2 kali atau 1 potong 2 potong sudah mulai keluar sama dia, inilah kekuatan jiwa, kekuatan mental gitu bilang itu. Dihajar sama dia, justru malah lebih banyak udangnya, nggak muncul itu barang. Itu yang saya bilang, nafsu itu jangan terus yang ngurusin kita, dia harus tunduk sama kita, gitu kan? Termasuk juga dalam urusan permakanan tadi. Gitu Bu, mungkin Allah Allah. Bagaimana cara menaikkan massa tulang dan massa otot? Ya. Oh, metabolisme. Tadi udah saya jelasin. Yang tadi itu loh, yang waktu IF tadi itu, kunyit sama lada hitam, itu semua herbal, termasuk rempah. Ya rempah itu, saya ada buku, salah satu buku yang bagus banget saya baca itu namanya, buku itu Metabolic Autophagy namanya. Nah itu Masya Allah di buku itu disebutin, ternyata metabolisme kita itu bisa di boost up. Ya, salah satunya dan salah beberapanya dari yang tadi saya sampaikan tadi. Kopi itu bisa. Kopi itu salah satu booster metabolisme paling bagus. Asal jangan banyak-banyak. Kopi apa? Bukan kopi saset. Yang saya maksud kopi adalah biji kopi, Anda giling, Anda minum kopinya, itu. Kopi kan. Kemudian tadi kunyit sama ada hitam. Itu booster metabolisme itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Rempah. Ini kan rimpang. Ya, nanti apa beda rimpang sama rempah? Baca aja lah di internet. Ini rimpang. Kalau rempah itu apa? Ya tadi kayu manis, pala, ketumbar. Semua rimpang itu booster metabolisme dan sangat powerful dalam meningkatkan massa tulang, massa otot, sama metabolisme, bahkan reproduksi. Tahu negara yang paling banyak penduduknya apa? India. Makan apa ya? Makan masalah, nggak pakai H. Masalah. Bumbu tuh dalam bahasa Indianya kan masalah. Nah, itu ya. Cuman apa namanya tergelincirnya kalau ngebahas tentang pola makan yang ono di sana itu ya, mereka kebanyakan karbo kan, gen tepung. Gen tepung banget kan, seperti itu. Itu booster ya. Nah, buat metabolisme yang paling bukan paling, berikutnya apa? Workout, exercise itu, olahraga itu booster metabolisme yang sangat bagus. Apalagi bermain di perototan. Saya nggak tahu olahraga yang tadi Bu sampaikan tadi, meskipun saya masih agak-agak apalah ya. Ya karena sebenarnya nggak masalah sih, cuman yang saya tahu yoga itu bagian dari budaya Hindu sebenarnya. Aslinya kan dipakai para pendeta-pendeta. Ya makanya kalau ibu-ibu lihat, nanti saya ngomong begini nanti pasti akan dicecer para penggemar yoga. Makanya saya malas ngomong. Cuma masalahnya beberapa istilah-istilah gerakan dalam gerakan yoga itu tuh gerakan upacara mereka. Itu masalahnya. Coba aja lihat, kaki begini nanti begitu tuh. Coba aja lihat. Nah kita tuh muslim nggak boleh gitu soalnya. Apalagi sampai dia jadi apa ngomong tentang tentang yoganya gitu ya. Kemudian ini
namanya apalah gitu kan, pakai bahasa-bahasa Sanskerta Hindi apa segala macam gitu loh, tahu saya gitu. Nah kita tuh harus punya izah, itu saja menurut saya. Ya, kalau pakai gerakan-gerakan kayak begitu nggak usah pakai nama-nama itu gitu loh. Seperti itu. Kayak itu. Sama bapak-bapak, ini juga ibu-ibu mulai sekarang jangan serius-serius banget ya. Tapi mulai sekarang jangan lagi olahraga bulu tangkis. Itu nggak bagus. Noh, marah kan? Nanti kan dipotong video saya ini kan. Ini joke. Karena bulu tangkis itu nggak bagus, jelek dia. Karena badminton. Jadi kalau mau diganti, goodminton. Oke. Joke bapak-bapak. Nah, terus yang buat tulangnya, ini juga bisa nih, ibu-ibu ya yang ada masalah pertulangan itu, minum ini tiap hari. Tulang Anda, jantung Anda, lambung Anda akan sehat, bahkan otak pun akan sehat, insya Allah. Minum apa? Minum kaldu tulang. Beli aja di pasar, kalau baca pasar gitu kan, beli tulang, nah gitu, tulang kambing, tulang sapi, ceker ayam, belilah 2 kilo gitu kan, 2 kilo kan, masukin dalam air, ya mungkin 1 kilo itu takarannya mungkin seliter 2 liter lah, masukinlah bumbu-bumbu di situ, rempah semua segala macam masukin. Idealnya kalau mau dia keluar kolagennya dalam jumlah optimal, maka direbus pakai api kecil selama 16 jam. The best. Itu Masya Allah, keluar semua kolagen itu, tapi api kecil ya, api kecil aja, insya Allah nggak ngabisin gas kok. Kalau nggak pakai kayu bakar saya lihat, itu kolagennya keluar semua, kulit Anda akan kinclong, akan menguat lagi, kemudian segala macam, nanti dalam airnya tadi itu akan keluar kayak minyak, itu bukan lemak, itu kolagen. Oke, tulang semua, Masya Allah powerful. HB Anda ya, termasuk juga akan naik, Insya Allah. Diminum berapa? Kalau itu ideal 16 jam. Minimalnya berapa jam? 6 sampai